sistem jaminan halal, atau kalau internasionalnya dikenal dengan HAS, Halal Assurance System 23.000 ya, atau dikenal dengan HAS 23.000 ya. Kemudian di Indonesia namanya adalah sistem jaminan halal. Nah, ini yang kita terapkan nanti untuk proses yang kita ingin sertifikasi halal. Bagaimana dengan produknya? Bagaimana dengan orangnya? Untuk orangnya juga ada standar kompetensi yang harus kita penuhi untuk memproses sertifikasi halal sebagaimana regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Yaitu dalam regulasi pemerintah nomor 21 bulan 5 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI yang ditetapkan pemerintah. Mengenai apa? Mengenai penyelia halal. Artinya, ketika kita ingin menerapkan suatu sistem jaminan halal di usaha kita, ingat, memiliki minimal satu orang yang memahami tentang sistem jaminan halal. Loh, kenapa kita harus punya orang yang memahami tentang sistem jaminan halal? Bagaimana kita bisa menerapkan sistem dengan baik kalau kita tidak paham tentang sistem itu tersebut? Bagaimana kita bisa menerapkan sistem dengan baik jika kita tidak memahami tentang standar sistem tersebut, ya? Karena itu kita harus benar-benar belajar, ya, supaya kita bisa mendapatkan sertifikasi produk halal sesuai dengan sistem jaminan halal. Oke, kembali lagi kepada penyelia halal. Apa sih tugas penyelia halal ini? Nah, yang pertama, nanti penyelia halal ini mampu menjamin produk yang dihasilkan halal secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi itu tugasnya, memastikan bahwa produk yang dihasilkan ini konsisten. Ya. Jangan misalkan ketika mau diaudit oleh LPPOM MUI misalkan, kemudian dirapikan tempatnya, ya kan, segala unsur yang najis disingkirkan, nah, baguslah tempatnya dibuat bagus. Tetapi setelah audit selesai, tempatnya kembali seperti biasa, ya. Ada tercampur zat-zat yang najis di dalamnya, prosesnya juga berjalan tidak baik. Nah, ini tidak boleh. Nah, tugas penyelia halal adalah memastikan bahwa tetap konsisten. Tugas penyelia. Ini tanggung jawab penyelia halal sangat berat, ya. Karena ini terkait dengan hukum negara dan juga syariat Islam yang harus komitmen kepada apa yang sudah diakadkan. Kemudian yang kedua, teman-teman halal tuas, yaitu mampu mencegah kasus yang merugikan perusahaan, baik secara material dan non-material terkait isu halal. Nah, ini ya. Jadi dua poin ini nih harus kita ingat ya, teman-teman halal tuas. Jangan sampai kita melupakan ini, ya. Kita mengabaikan tentang pentingnya kompetensi dari penyelia halal. Sehingga apa kalau kita kayak gini? Masa kita mendapatkan sertifikasi halal ketika ditanya, halal itu apa ya? Nah, kita nggak bisa menjawabnya. Atau ketika misalkan kita bilang, kita mempromosikan produk kita kepada masyarakat, kita sampaikan bahwa produk kami sudah mendapatkan sertifikasi halal tanggal sekian. Kemudian ada yang bertanya, Ibu boleh saya tahu bahan-bahan untuk sertifikasi halal itu syaratnya apa ya? Terus nggak bisa menjawabnya. Bagaimana ini? Ya kan? Kita sudah bersertifikasi halal, ditanya, mohon maaf Bapak sudah mendapatkan sertifikasi halal, itu syaratnya 11 kriteria itu apa saja ya? Nggak bisa menjawabnya. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini kepada masyarakat, kepada pemerintah, terutama kepada Allah? Ya, kita sudah menyatakan produk kita halal, tapi kita mendapatkan sertifikatnya bukan dengan proses yang benar. Nah, karena itu, mari kita sama-sama bersama Halal Tuas mendapatkan sertifikasi halal sesuai dengan regulasi pemerintah yang ditetapkan. Nah, kita perdetail lagi tentang apa sih fungsi penyelia halal. Tadi kan kita sudah jelaskan ada dua ya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menjamin penerapan sistem jaminan halal sesuai persyaratan. Ini tugas utamanya. Kemudian, sebagai penyelia halal, ini ada yang namanya fungsi kunci. Ya, fungsi kunci. Nanti ada lagi yang mendetailnya namanya adalah
fungsi kerja atau unit kerja. Nah, fungsi kunci penyelia halal ada 3. Yang pertama, merencanakan penerapan sistem jaminan halal. Ya, merencanakan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menerapkan sistem jaminan halal. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi pelaksanaan sistem jaminan halal. Jadi proses untuk mendapatkan sertifikasi halal, ya teman-teman halal to us harus ingat ada berapa? 3. Ada 3 proses yang harus dilalui. Pertama adalah perencanaan, kedua adalah pelaksanaan, ketiga adalah evaluasi. Nah, 3 ini dibagi lagi. Fungsi kunci yang pertama dibagi menjadi 3. Ya, jadi perencanaan tadi ada 3 tahapan lagi. Ya, pertama adalah menyusun dokumen. Jadi ada dokumennya, dokumen yang kita buat. Ya, tidak hanya sekedar kita mengupload, tapi ada dokumen yang kita buat. Ya. Yang kedua, unit kerja dari fungsi pertama tadi adalah memverifikasi dokumen. Dokumen kita buat, kemudian kita verifikasi apakah dokumennya sesuai dengan proses pekerjaan atau produk yang kita hasilkan. Nah, yang ketiga adalah sosialisasi. Nah, ini 3 unit kerja dari fungsi kunci yang pertama. Ya, jadi ada 3. Apa 3 tadi? Pertama adalah menyusun dokumen, kemudian memverifikasi, dan kemudian mensosialisasi. Jadi intinya adalah ketika kita sudah membuat dokumen, ya dokumennya kita buat. Dokumen apa saja sih? Ya saya sebutkanlah sekarang bocorannya, ya. Jadi dokumennya itu semacam prosedur, ya, atau SOP, atau instruksi kerja, atau dokumen lainnya yang menjelaskan tentang bagaimana proses produk di dalam industri atau di dalam usaha yang Bapak, Ibu, atau teman-teman halal to us lakukan. Ya. Kemudian setelah dokumen ini dibuat, dokumen ini kita evaluasi sesuai tidak, karena saya juga dapat informasi dari teman-teman auditor, ya, teman-teman auditor di LPPOM MUI yang sering menyampaikan kepada saya bahwa banyak pelaku usaha yang dokumennya itu tidak sesuai dengan aplikasi yang mereka lakukan. Contoh, ada yang menemukan padahal mereka itu tidak menggunakan daging dalam proses produksi mereka. Tetapi ketika mereka baca manual dari dokumen yang dimiliki oleh produsen yang mau disertifikasi halal, itu menyebutkan tentang bahan baku daging. Nah, dapat dari mana ini? Kok bahan bakunya ada daging, padahal produknya nggak mengandung daging? Nah, ini aneh kan? Nah, karena itu kita perlu belajar membuat dokumentasi sesuai dengan bisnis kita. Kita buat dokumen yang sesuai dengan produk yang teman-teman halal to us hasilkan. Kemudian diverifikasi dokumennya, dan kemudian jangan lupa disosialisasi. Maksudnya adalah dijelaskan kepada para karyawan kita kalau kita punya karyawan. Lalu bagaimana kalau karyawan cuma berdua? Ya sudah, antara karyawan satu dengan karyawan yang lain ini saling mengingatkan tentang kita punya dokumen yang harus kita terapkan, yang harus kita jalankan. Nah, ini yang ketiga dari fungsi kunci pertama. Kemudian fungsi kunci kedua dari penyelia halal, ya. Yang pertama adalah menyiapkan dokumen pendukung bahan. Nah, kita bikin nih dokumen pendukung bahan. Isinya apa sih? Ya, isinya adalah bahan-bahan pendukung yang kita jadikan sebagai bahan baku dari produk kita. Nah, kemudian kedua, melakukan seleksi bahan. Nah, sebelum kita melakukan pembelian, kita seleksi nih bahan-bahannya, ya. Bahan-bahannya kita beli dari mana, kemudian siapa suppliernya, kita mau pakai merek apa. Ini tentang seleksi bahan. Kemudian setelah kita menseleksi bahan, kita bisa melakukan proses pengadaan bahan, ya, dengan cara yang benar. Bagaimana prosesnya? Nanti kita dokumentasikan bagaimana proses kita melakukan pembelian. Nah, kemudian yang keempat adalah penanganan bahan. Setelah bahan kita beli, bahannya disimpan di mana? Ya, jangan sampai kita beli produk dagingnya halal. Karena apa? Karena produsennya halal, sudah ada sertifikasi halal. Berarti produknya halal yang kita beli. Ada sertifikatnya pula. Kemudian kita simpan di tempat yang bisa terkontaminasi dengan unsur najis. Atau kita simpan
di tempat yang di situ ada produk-produk yang tidak halal, maka bisa jadi produk yang halal tadi terkontaminasi sehingga menjadi produk yang tidak halal. Rugi kita nantinya. Terus bagaimana caranya? Nah, nanti kita jelaskan pada 11 kriteria sistem jaminan halal. Kita masih bahas yang ini ya, teman-teman Halal to Us. Harap bersabar dan ikuti terus materi ini sampai kita memahaminya. Kemudian yang kelima adalah melakukan proses produksi halal. Nah, prosesnya yang harus halal sekarang. Proses saya kan halal, saya kan produk saya halal. Kok bisa dikatakan tidak halal? Nah, nanti akan ada proses-proses yang masuk ke kategori kemungkinan. Saya tidak mengatakan bahwa produk teman-teman Halal to Us nih haram, enggak ya. Nah, karena insya Allah kita sebagai seorang muslim paham tentang produk-produk yang halal. Tapi nanti ada produk-produk yang subhat, ya, produk-produk yang kita tidak bisa mengetahui dengan pasti bahwa produk kita halal atau tidak halal. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kalau kita bikin jus buah gitu ya, misalkan jus buahnya apa yang enak ya? Apa nih kalau di suasana seperti ini enaknya jus alpukat ya. Kalau saya suka jus alpukat ya. Kita bikin jus alpukat. Alpukat kan buah halal ya. Kemudian ketika kita bikin alpukat, kita pakai bahan bakunya tambah gula. Gula halal, gula masih halal ya. Nah, oke. Kemudian kita menambahkan susu. Wah, nambah susu. Susu ini nabati atau hewani ya? Nah, susu ini termasuk jenis bahan yang diperoleh dari hewani. Halal nggak susunya? Oh, susunya sudah mendapatkan sertifikasi halal, pakai merek yang udah halal. Oke, nah berarti bahannya sudah halal. Bagaimana kalau misalkan susunya pakai merek yang nggak pakai sertifikat halal? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Nah, itu ada namanya, disitulah ada perkara subhat yang harus kita hilangkan. Cara menghilangkan bagaimana? Dengan kita melakukan proses tadi pemilihan bahan, kemudian kita mendaftarkan bahan-bahan yang tadi kita gunakan ke lembaga sertifikasi atau dalam hal ini LPPOM MUI. Kita daftarkan apakah produk kita boleh digunakan. Nah, kalau nanti LPPOM MUI mengatakan bahwa bahan-bahan yang diajukan disetujui dan sudah dinyatakan halal, maka bahan-bahan tersebut kita gunakan. Dan ingat ini yang penting, jangan curang, ya, jangan bahan yang disetujui, misalkan A, B, C, kemudian kita beli bahannya C, D, E. Jangan, teman-teman, ya, karena ini adalah tidak sesuai dengan standar dari sistem jaminan halal. Jadi kalau misalkan barangnya ini disetujui, maka beli dari situ. Kalau misalkan kita mau supplier yang berbeda, maka nanti suppliernya harus kita ajukan dulu ke MUI untuk meminta persetujuan. Ini dari penanganan bahan. Ini harus dipahami, ya, hal-hal seperti ini harus dipahami oleh seorang penyelia halal. Itu fungsinya ya. Kemudian penanganan produk halal. Setelah nanti produknya jadi, bagaimana penanganannya? Ya, bagaimana proses penyimpanan produk yang jadi? Nah, ini juga harus dipahami oleh seorang penyelia halal. Saya belum bahas detail ya di sini, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian yang ketujuh adalah penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Nah, misalkan gini, maksudnya adalah kalau ada produk yang kalau di dalam industri namanya NG, not good, atau reject. Ya, nah, kalau di halal nih, produk yang tidak memenuhi kriteria. Mengapa bisa tidak memenuhi kriteria? Karena mungkin saat proses produknya tersebut tercampur, ya, tercampur dengan media yang mengandung najis atau unsur haram. Maka kalau misalkan seperti itu, para produsen, khususnya penyelia halal, ini harus jujur, harus mengatakan bahwa, wah, tadi produknya tercampur menggunakan zat yang kita tahu zat ini tidak halal. Nah, berarti produk tersebut dalam hal ini sudah terkontaminasi. Nah, berarti termasuk kategori produk yang tidak memenuhi kriteria. Terus bagaimana langkahnya? Nah, nanti kita bahas lagi ini detailnya, ya. Nah, kemudian yang ke-8, melakukan pengembangan produk halal. Jika teman-teman Halal to Us sudah punya produk yang bagus, ya, kemudian mau dikembangkan lagi, ya, mungkin jumlahnya, mungkin rasanya, macam-macam lah ya. Mungkin teman-teman Halal to Us lebih kreatif gitu ya untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif. Nah,
ini harus ada caranya. Cara pengembangan produk yang halal dengan cara yang halal. Ada mekanismenya. Nah, bagaimana membuat mekanismenya berupa dokumen? Nah, nanti kita ajarkan bagaimana membuat mekanisme perubahan dokumen untuk produk-produk yang halal. Kemudian kita masuk kepada fungsi kunci yang ketiga sebagai penyelia halal. Di sini ada dua unit kerja. Yaitu fungsi ketiga adalah mengevaluasi. Jadi unit kerjanya ada dua. Pertama, melakukan audit internal, dan yang kedua memantau atau melakukan tindak lanjut hasil audit internal ini. Nah, ini yang teman-teman mungkin sebagai pelaku usaha kurang memahami gitu ya. Apa sih audit? Bagaimana cara audit ya? Kemudian bagaimana cara tindak lanjut dari hasil audit ya? Mungkin teman-teman kurang mengetahui di sini. Tapi saya yakin kalau untuk teman-teman yang udah bekerja di manufacture ya kan, atau pernah kerja di pabrik atau pernah kerja di kantor, mungkin sering mendengar kata audit. Nah, tapi bagaimana sih cara pelaksanaan audit? Nah, ini sebagai penyelia halal harus tahu caranya. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada pelatihan lagi terkait dengan auditnya ya. Ikuti terus bersama kami pelatihan sertifikasi halal bersama Halal to Us. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.